Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dari Nodame Kantabile. Kalau teman-teman mencari anime dengan genre komedi dan romance, anime ini cocok sekali untuk ditonton. Menceritakan tentang musisi kelas elit bernama Shinichi Chiaki yang mempunyai mimpi untuk menjadi seorang konduktor terkenal di Eropa. Di tahun keempatnya, dia berkuliah di universitas musik ternama di Jepang. Dirinya bertemu dengan seorang wanita bernama Megumi Noda. Wanita itu terlihat seperti seorang wanita yang tidak terawat dan tidak punya tujuan hidup. Namun, saat Shinichi mendengarkan permainan pianonya untuk pertama kali, dirinya kagum dengan musik yang diciptakan Megumi. Hal yang tak terduga adalah ternyata wanita itu adalah tetangga kamarnya, dan yang lebih mengejutkannya lagi, tanpa sadar Shinichi telah jatuh cinta kepadanya. Kalian akan menemukan banyak momen mengharukan di anime ini. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Cus, langsung nonton saja animenya. Kanojo Okarishimasu. Anime ini menceritakan seorang siswa bernama Kazuya Kinoshita yang dicampakkan oleh pacarnya, sehingga membuat mentalnya hancur. Kazuya mencoba untuk menenangkan kekosongan dalam hatinya melalui seorang pacar sewaan dari aplikasi seluler. Setelah mencari dan akhirnya deal dengan pilihannya, dia menyewa pacar online yang bernama Chizuru Mitsuhara. Pada saat itu juga, Kazuya menerima berita tentang neneknya yang kolaps dan dipaksa untuk membawa Chizuru bersamanya ke rumah sakit. Meskipun ternyata tidak ada yang serius, neneknya sangat gembira bahwa Kazuya akhirnya menemukan pacar yang serius yang selalu menjadi keinginannya. Tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, Kazuya dan Chizuru dipaksa menjalin hubungan agar seolah-olah mereka benar-benar sepasang kekasih. Kalau gitu, teman-teman coba aja pura-pura pacaran. Siapa tahu bisa jadi pacar beneran. Nami yo kite kure. Anime ini cukup unik dan komedinya lucu banget. Tapi untuk romansnya, kalau menurut aku, anime ini kurang bagus. Tetapi banyak adegan-adegan yang membuat kita salting loh. Bercerita tentang Minare Koda yang sedang patah hati dan mabuk di tengah malam. Kemudian dia mengoceh tentang kesengsaraannya kepada orang asing. Tapi ternyata orang asing tersebut adalah direktur dari sebuah stasiun radio. Keesokan harinya, di tempat kerja, Minare terkejut mendengar rekaman dirinya dari malam sebelumnya. Ia bermain di radio. Dia bergegas ke stasiun radio dengan panik untuk menghentikan siaran. Tetapi kedatangan Minare Koda disambut dengan stasiun radio. Karena dengan suaranya yang energik, dia memiliki talenta untuk menjadi host radio. Minare pun menjadi pembawa acara bincang-bincang larut malam di bawah arahan Mato. Kalau ini patah hati yang membawa rezeki ya. Kawaikereba hentai de mo suki ni natte kuremasu ka? Bercerita tentang seorang murid SMA yang tidak memiliki pacar. Walaupun dia selalu memikirkan hal itu, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mendekati perempuan. Pria tersebut bernama Keiki Kiryu. Kiryu tiba-tiba menerima surat cinta. Dia sangat senang akhirnya dia bisa mempunyai pacar. Tapi anehnya di surat tersebut tidak tertulis nama pengirimnya. Dan di dalamnya ada sebuah celana dalam wanita berwarna putih. Karena dia membuka surat itu di ruangan yang sangat ramai, dia ketahuan dan dianggap cabul oleh para wanita. Dan disinilah kisah harem Keiki Kiryu dimulai. Sial sekali ya si Kiryu ini. Sang karya. Walaupun anime ini adalah anime yang sudah lumayan lama, anime ini masih worth it banget
masuk ke list video ini. Bercerita tentang perjuangan dua tipe manusia, yaitu manusia biasa yang memiliki ketertarikan lebih tentang zombie, dan satunya manusia yang sudah mati kemudian hidup lagi. Benar sekali, ini merupakan kisah cinta antara seorang manusia dan zombie. Bercerita tentang Chihiro Furuya yang terobsesi pada zombie. Saat kucingnya mati, dia mencoba untuk menghidupkan kucingnya kembali dengan ramuan yang dia baca dari sebuah buku. Lalu dia bertemu dengan Rea Sangka, seorang wanita yang sedang broken home dan kabur dari rumah. Suatu hari Rea mati karena terjatuh dari atas gedung. Alih-alih dikubur, Chihiro malah membangkitkan Rea dengan ramuan yang selama ini dia kembangkan. Disinilah kehidupan baru mereka dimulai. Kalau ramuan itu memang ada, kuburan di dunia bakal sepi dong. Lovely X Complex. Kalau kalian adalah laki-laki dengan tinggi tak lebih dari 155 cm, kalian wajib banget untuk menonton anime ini. Bercerita tentang Koizumi Risa dan Otani Atsushi yang keduanya berusaha untuk menemukan pasangan ideal mereka di SMA. Dengan tinggi 172 cm, Koizumi jauh lebih tinggi dari rata-rata perempuan di Jepang, dan Otani jauh lebih pendek dari rata-rata pria di Jepang dengan tinggi 156 cm. Penampilan fisik mereka yang beda jauh pasti menjadi bulan-bulanan candaan di kelas mereka. Walaupun seperti itu, mereka saling mencintai pada pandangan pertama. Mereka bahkan diberi label sebagai komedian kelas oleh wali kelas karena kepribadian mereka dan perbedaannya mencolok di kelas. Selain itu, Risa dan Atsushi sering bertengkar karena berbeda pendapat. Wah, cinta memang tidak pandang bulu ya. Inu X Boku SS. Bercerita tentang seorang gadis bernama Ridicchio Shirakin, seorang putri dari keluarga terkenal yang memiliki darah setengah manusia dan setengah lagi siluman. Karena statusnya yang berdarah siluman dan merupakan putri keluarga kaya, dirinya sering dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itu menjadi membuatnya sering tidak bisa mengendalikan perkataannya. Perkataannya pun seringkali menyakiti orang lain. Sekarang dirinya berniat untuk berubah dari masa lalu itu. Akhirnya, Ridicchio memutuskan untuk tinggal di sebuah tempat seperti asrama bernama Mansion de Ayakashi. Tempat itu berisikan para manusia berdarah iblis dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Namun, orang-orang dari tempat itu bisa terbilang unik atau aneh. Setelah itu, Ridicchio Shirakin harus masuk ke SMA. Sepertinya langkah Ridicchio tidak akan mudah ke depannya ya. Neju no Susume. Moriko Morioka merupakan wanita karir yang telah menjalani pekerjaannya selama 11 tahun. Namun sekarang dia mulai jenuh dengan pekerjaannya dan kehidupannya. Akhirnya dengan tabungan yang tersisa, dirinya memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi pengangguran. Tidak lama dari itu, dia bermain sebuah game MMORPG bernama Fruits the Mare. Hampir setiap hari, Morioka menghabiskan waktu bermain gamenya untuk bermain bersama dengan Lily. Morioka sendiri bermain di game itu sebagai Hayashi, seorang ksatria pria. Sedangkan Lily adalah player pria, tetapi menjadi karakter wanita di game itu. Jadi mereka kebalikan aja ini ceritanya. Anime ini intinya berkisah tentang seorang yang bermain game, dan ini pun ada cinta segitiganya. Tapi bagiku, anime ini gak bikin nyesek dan bagus banget buat teman-teman nonton.